Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku semua. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Oke, Alhamdulillah today we will continue our lesson. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan untuk pembelajaran kita. Today we will discuss about English. Kita akan melanjutkan mata pelajaran kita untuk mata pelajaran bahasa Inggris. And before we start our program today, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, ya. Let's pray together. Finish? Oke, all student, kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan pagi hari ini. Kita akan diskusi terkait tentang chapter 6. Kita akan melanjutkan materi kita pada chapter 6. Di sini pada modul kalian bisa lihat di situ pada page 34 ya, pada halaman 34 di sana kalian bisa lihat ada materi terkait pembahasan tentang there is sama there are ya. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan berdiskusi banyak atau membahas terkait tentang fungsi there is sama there are itu untuk apa. Oke. Kita langsung masuk pada pembahasan kita yang pertama terkait tentang there is. There is itu mempunyai arti ada, tapi adanya itu untuk benda tunggal, singular. Ya. Di situ disebutkan there is selalu diikuti dengan benda tunggal, ya, atau single, yang mana jumlahnya hanya satu. Kata benda ini atau kata benda tunggal ini umumnya diikuti oleh artikel a ataupun an ya di awal suatu kata. A sama an itu apabila kita ingin membuat suatu kata yang depannya itu a sama an itu tergantung sama bagaimana kita mengucapkannya. Contohnya di situ ada a book, sebuah buku. Ada juga a car ya, atau sebuah mobil. Ada juga a student, a pencil, a bag, a lamp, an umbrella ya, an apple, an ice, an hour, and etc. dan lain sebagainya. Ingat di situ apabila untuk artikel an ya itu dipakai untuk huruf vokal ya. Kata yang depannya adalah huruf vokal. Huruf vokal itu ada apa saja? Ada a, i, u, e, o ya. Di situ contohnya seperti an umbrella ya, an umbrella sama an apple ya. Juga ada an ice. Nah, di sini ada sebuah kata an hour. Kenapa di situ kok penambahan artikelnya itu tidak memakai a tapi memakai an? Karena untuk penambahan artikel ini itu penambahannya ditambahkan apabila kita cara pengucapannya ya. Nah, cara pengucapannya di situ cara pengucapannya adalah an hour ya, bukan an hour ya, tapi an hour ya. Contoh kalimatnya di situ di bawah ya, number 1 until number 4. Kita ke number 1 dulu. Number 1, there is a glass on the table ya. There is a glass on the table. Ada sebuah gelas di atas meja. Number 2, there is a pen
in the kitchen, ya. And number 3, there is a dress for your party on the bed. Number 4, there is a banana in refrigerator. Number 5, there is a bird on the tree. Ya, itu adalah contoh daripada there is yang artinya ada tapi singular atau tunggal. Contoh kalimat lengkapnya di situ ada there is a beautiful girl there. There is a beautiful girl there. Ada seorang gadis cantik di sana. Itu untuk bentuk yang positif. Ada positif, pasti ada yang negatif. Kalau negatif setelah ada to be is itu ditambahkan not, ya. There is not a beautiful girl there. Terus untuk yang interrogatif atau kalimat tanyanya, is there a beautiful girl there? Ya. To be-nya diletakkan di awal kalimat. Oke, yang punya arti apakah, ya. Itu tadi untuk there is yang mempunyai arti ada tapi penggunaannya untuk kata atau benda yang single atau tunggal. Selanjutnya ada there are. There are itu juga mempunyai arti ada tetapi penggunaannya itu untuk benda jamak atau lebih dari satu. Oke. There are pasti selalu diikuti dengan benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Kata benda berjumlah jamak pada umumnya ditandai dengan akhiran s atau is di akhir kata. Contohnya books, ya, books belakangnya ada s-nya, itu berarti buku-buku, ya. Ada juga cars. Cars itu berarti mobil-mobil atau bisa beberapa mobil. Di situ juga ada kata watches, ya, watches. Watches. Nah, ini nanti maksudnya juga kenapa kok tambah is, itu nanti maksudnya kita bahas di lesson. Namun perlu diingat bahwa tidak semua benda yang berjumlah jamak atau lebih dari satu itu ditandai oleh s atau is di akhir katanya. Ada juga contohnya seperti children. Children tidak perlu ditambahkan dengan kata s atau is, itu sudah mempunyai arti anak-anak, ya. Ada juga mice, ya, atau tikus-tikus. Deer, ya, anak mice itu anak tikus. Terus juga deer, ada guest and lainnya, ya, atau etc. Contoh kalimat untuk penggunaan dari kata there are ini atau ada tapi bentuknya jamak. Contohnya there are some children in our classroom, ya. Ada beberapa anak, ya, di ruang kelas kita. Number 2, there are pictures on the walls. Ya, there are pictures on the wall. Ada gambar-gambar di atas dinding, ya, tembok. I think there are 6 cars outside. Saya rasa ada 6 mobil yang ada di luar. There are some books in the shop. There are 5 kinds of flower in the garden. Ya, untuk contoh kalimat yang lebih lengkapnya ini di bawahnya ada kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Di mana di sini untuk kalimat positif yang ada pada buku kalian di modul kalian pada halaman 35, ya, halaman 35, di situ ada there are some books on the bookshelf, ya. Ada beberapa buku di rak
buku. Kalau untuk kalimat negatifnya setelah to be ditambahkan not. Dan untuk yang interrogatif ya, di situ untuk to be-nya diletakkan di awal kalimat yang mempunyai arti apakah. Oke, ya. Itu untuk pertemuan atau pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terus untuk activity 3 pada page 35 ya, di situ nanti kalian lengkapi fill the gap below with there is or there are ya. Nah, itu kalian diminta untuk menambahkan there is atau there are ya. Nah, ingat tadi kalau there is itu untuk kata atau benda yang tunggal. Kalau there are itu untuk benda yang jamak ya. Contohnya, nah kalau saya mempunyai satu buku berarti there is book ya. Kalau saya mempunyai beberapa buku berarti I have there are some books ya. Saja untuk pertemuan kita pada kegiatan pagi hari ini. I think enough. The last essay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.